Halo geng, apa kabar? Kali ini Layartube 17 akan membagikan video alur cerita film Pasukan Garuda, di mana pasukan ini dinamakan Pasukan Garuda yang bertugas menjaga perdamaian di wilayah konflik. Nah, kali ini Satria datang ke rumah calon istrinya yang bernama Dr. Dia. Satria memberitahukan bahwa pernikahan mereka harus diundur karena Satria mendapat tugas ke Lebanon. Ayah dia, mantan tentara, dapat memahami, tapi ibu dia yang dari awal tidak setuju dia berhubungan dengan Satria merasa malu dengan batalnya pernikahan dia. Meski ayah dia menjelaskan bahwa pernikahan anak mereka bukan tidak jadi tapi diundur, sedangkan dia ketika ditanya ibunya hanya berkata bagaimana baiknya saja. Ayah dia memberi pilihan agar Satria dan dia akad nikah saja dulu, baru setelah Satria pulang dari Lebanon diadakan resepsi pernikahannya. Ibu dia tetap tidak mau terima, lalu mengajak dia meninggalkan ayah dan Satria di ruang tamu. Sebelum berangkat ke Lebanon, Satria menyempatkan untuk datang ke rumah sakit tempat dia bekerja. Dia mengatakan setahun tidak bertemu bisa merubah segalanya. Satria mengatakan dia tidak akan berubah. Dia lalu berkata dia takut kehilangan Satria. Satria menjelaskan misi Satria ke Lebanon bukan untuk berperang, tapi lebih ke perdamaian. Dia mengatakan tapi dia belum tentu baik-baik saja di sini. Satria heran dengan ucapan dia. Satria mengatakan dia harus berkorban jika memang bersungguh-sungguh. Dia lalu membalas jika Satria bersungguh-sungguh, kenapa tidak Satria saja yang berkorban. Dia pun pergi, dan pada akhirnya setelah ditempa selama 6 bulan untuk diberangkatkan ke Lebanon untuk misi perdamaian, dan kini waktunya Satria dan pasukan Garuda yang lain berangkat ke Lebanon. Dan setelah diberi pengarahan, pasukan Garuda diberi waktu untuk bertemu keluarganya. Gulamo harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecil. Istri Gulamo mengingatkan Gulamo untuk sebut nama si Butet jika melihat wanita cantik di sana. Sedangkan Satria menemui orang tuanya. Ibu Satria menanyakan mengapa dia tidak datang. Satria mengatakan mungkin dia lagi ada kerjaan. Letnan Arga memeluk perut istrinya yang sedang hamil besar. Di saat Satria sendiri, Satria sedikit resah karena kepergiannya harus mengorbankan hubungannya dengan dia. Di saat Satria sedang termenung, dia tiba-tiba datang. Dia mengucapkan selamat jalan buat Satria. Satria mengucapkan terima kasih lalu bertanya, hanya ini saja yang ingin kamu katakan? Dia mengatakan dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Satria menghela napas dan berkata, jadi ini pertemuan kita terakhir kalinya. Dia lalu berkata dia tidak mungkin datang ke sini kalau tidak berharap bertemu Satria lagi. Mendengar perkataan dia, Satria jadi senang. Satria memegang wajah dia dan berkata, tunggu aku di sini saat aku pulang nanti. Dia tidak menjawab, hanya mengangguk, dan mereka pun berpelukan. Dan tiba saatnya Satria dan pasukan Garuda berangkat ke Lebanon. Pasukan Garuda telah sampai di Lebanon. Pasukan Garuda mendapat sambutan dan pembekalan selama mereka di Lebanon menjalani misi perdamaian. Setelah itu mereka diantar ke tempat tinggal yang akan mereka tinggali selama 1 tahun. Sampai di kamar, Satria langsung video call dengan dia. Satria menceritakan kalau dia satu kamar dengan Arga. Dia mengucapkan selamat bertugas buat Satria dan dia mengatakan dia akan selalu setia menunggu kedatangan Satria. Satria menyudahi pembicaraan dengan dia karena Arga sudah datang. Kamar sebelah ada Gulamo, Ujang dan Uus. Sebagai junior, Ujang menawarkan bantuan memijat bahu Gulamo yang terkilir. Sambil memijat, Ujang bertanya arti nama Gulamo. Gulamo mengatakan itu dari bahasa Itali, karena opung perempuannya orang Itali. Usus meminta izin bertanya. Usus mengatakan bukannya Gulamo itu dari bahasa Batak yang artinya ikan asin. Usus dan Ujang pun tertawa. Gulamo bertanya lagi dari mana Uus tahu. Uus mengatakan istrinya orang Batak dan sering masak Gulamo. Gulamo lalu meminta dengan tegas agar Uus tidak menceritakan pada siapa-siapa arti namanya. Ujang masih saja tertawa hingga membuat Gulamo sedikit marah karena Ujang masih saja menertawakan namanya. Esokan hari, Satria sebagai kapten di pasukan Garuda mengadakan persiapan untuk melakukan patroli.
Mereka memakai 2 kendaraan barakuda untuk melakukan patroli. Satria yang ada di kendaraan kedua setelah melakukan pengamatan, dia meminta anak buahnya untuk berhenti. Ternyata benar, terjadi baku tembak antar 2 negara yang bersengketa. Satria dan Arga naik ke atas kendaraannya lalu mengibarkan bendera agar kedua negara yang bersengketa untuk menghentikan peperangan. Ternyata kejadian itu disiarkan beberapa stasiun televisi, termasuk Indonesia. Ayah dia yang sedang menonton lalu memanggil dia untuk melihat berita pasukan Garuda di Lebanon. Dia senang di berita TV itu terlihat Satria yang sedang mengibarkan bendera. Ayah dia mengatakan bahwa ayah dia bangga dan seharusnya dia pun ikut bangga karena sedikit tidaknya dia ikut berperan karena kesetiaannya menunggu Satria. Mendengar perkataan ayah dia, ibu dia yang tidak setuju dengan hubungan dia dan Satria mengatakan untuk dia melihat bapaknya yang mempunyai banyak medali tapi hidup begini-gini saja. Mobil saja tidak ganti-ganti. Ayah dia mengatakan mengapa ibu dia makin tua makin materialistis. Apa mungkin puber kedua? Ibu dia kembali membalas berkata bahwa dia memberitahu supaya dia jika nikah sama tentara harus siap lahir dan batin, sambil ibu dia memegang dadanya. Dia menenangkan suasana dengan berkata jika ibu sama bapaknya bisa bertahan sampai sekarang ini, dia juga yakin dia dan Satria juga bisa. Ayah dia lalu memberi jempol buat dia, sedangkan ibu dia raut mukanya makin kesel. Satria membawa 9 anak buahnya ke sekolah di daerah konflik. Baru turun dari mobil, Gulamon langsung berkata, "Butet, butet," yang membuat Danton Arga terkejut dan menanyakan maksud Gulamon mengucap nama anaknya. Gulamon berkata bahwa dia disuruh istrinya jika melihat wanita cantik, Gulamon harus menyebut nama anaknya. Lalu Kapten Satria dikenalkan pada seorang wanita yang juga salah satu pengajar di sekolah itu. Wanita itu bernama Riana, yang membuat Kapten Satria takjub. Riana bisa berbahasa Indonesia. Ternyata Riana bisa berbahasa Indonesia karena Riana banyak membantu kontingen Garuda yang sebelum Kapten Satria. Riana lalu mengajak Satria untuk masuk ke dalam melihat anak-anak daerah konflik di Lebanon itu. Belajar di sekolah, pasukan Garuda juga ikut memberi pelajaran untuk anak-anak. Dan di saat itu Kapten Satria melihat satu orang anak yang tidak mendengarkan materi yang diberikan pengajar. Anak itu hanya menggambar saja. Hingga kelas sudah kosong, anak itu masih ada di dalam kelas dan masih menggambar. Kapten Satria mendatangi anak itu. Kapten Satria mengucap salam dan menanyakan kabar anak itu. Tapi anak itu hanya diam saja dan terus menggambar. Kapten Satria memperkenalkan dirinya, tapi anak itu malah pergi meninggalkan Kapten Satria. Di saat itu Riana baru datang. Riana lalu bercerita bahwa anak itu anak Riana dan dia tidak mau bicara, dia masih trauma. Kapten Satria bertanya apa yang terjadi hingga anak itu trauma. Riana bercerita ketika anak Riana jalan bersama ayahnya, terjadi perang. Ayahnya sudah mengajak anak mereka untuk secepatnya pulang. Tapi di saat suami Riana sedang memasukkan barang ke dalam mobil, anak mereka kembali pergi ke tempat penjual mainan. Suami Riana lalu mengejar anak mereka agar mereka secepatnya pulang. Tapi saat itu ada bom roket menyasar meledak di keramaian masyarakat sipil yang menewaskan suami Riana. Dan sejak saat itu anak mereka hingga sekarang tidak mau berbicara lagi. Riana menambahkan bahwa perang hanya membawa penderitaan dan kehancuran, dan itu entah sampai kapan. Kapten Satria mengatakan bahwa pasukan Garuda datang untuk perdamaian, dan itu akan kami perjuangkan. Riana lalu berkata lagi, hanya orang mati yang melihat akhir perang, dan buat Salma, anak Riana, dan masyarakat daerah konflik, perang entah sampai kapan. Lalu Riana pun pergi. Istri Arga yang sedang hamil besar memeriksakan kandungannya dengan dokter dia. Tidak berapa lama telepon berbunyi. Ternyata dari Arga. Istri Arga mengabarkan anak dalam kandungannya baik-baik saja.
Arga berterima kasih pada Dokter Dia dan memberitahu kabar dari Libanon aman terkendali, dan sekarang mereka lagi memberi penyuluhan buat masyarakat Libanon. Arga menawarkan apa Dokter Dia mau berbicara dengan Kapten Satria. Dokter Dia tercengang karena melihat Satria sedang berbicara dengan wanita cantik. Dokter Dia menolak tawaran Arga dengan alasan Dokter Dia lagi ada kerjaan. Video call terhenti karena Kapten Satria mengajak Arga untuk pergi, sedangkan Dokter Dia raut mukanya terpancar api cemburu. Di malam hari, di saat mereka tidur pulas, tiba-tiba Ujang berteriak yang mengagetkan Gulamon dan Uus. Ujang mengatakan kalau dia mimpi buruk. Ujang mengatakan dia mimpi buruk soal Gulamo. Gulamo mengatakan agar Ujang jangan percaya mimpi, dan Gulamo memerintahkan Ujang untuk tidur. Mereka bertiga kembali tidur. Tiba-tiba Ujang kembali berteriak. Gulamo bertanya sambil berteriak, "Kenapa lagi kamu, Ujang?" Us-us yang melihat keluar dari jendela mengatakan ada roket berterbangan. Mereka bertiga termasuk yang lain segera mengenakan seragam lengkap mereka. Gulamo menyempatkan bertanya pada Ujang apa mimpinya, karena sudah 2 kali mimpi Ujang benar-benar terjadi. Ujang mengatakan di mimpinya Gulamo mati kena tembak di kepala. Pada saat kondisi seperti ini, pasukan Garuda hanya bisa menunggu di dalam shelter sampai ada perintah selanjutnya, karena itu sudah ketentuannya sebagai tentara dengan misi perdamaian. Meski hati Gulamo panas karena di luar sana masyarakat diserang. Oke geng, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan di part berikutnya.